Oke, selanjutnya saya akan mereview terkait dengan materi yang telah saya dapatkan di mata kuliah Media, Teknologi, dan Jaringan Sosial. Pertama-tama, saya akan mereview terkait dengan bagaimana sosiologi ini memiliki keterkaitan dengan media dan teknologi. Seperti yang kita tahu bahwa sosiologi ini merupakan suatu ilmu nih yang lebih condong kepada mempelajari bagaimana masyarakat, kemudian bagaimana hubungan sosial, interaksi sosial, kemudian proses sosial yang ada di masyarakat, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, terdapat dua syarat agar interaksi sosial yang terjadi di masyarakat itu uh, akan langgeng atau akan terus-menerus terjalin. Faktor yang pertama adalah keterbukaan individu dalam kelompoknya. Hal ini tuh maksudnya adalah bagaimana individu tersebut menerima bahwa dirinya itu merupakan salah satu dari anggota kelompok tersebut. Jadi dia dengan senang hati bahwa meyakini bahwa dia memang pantas untuk masuk ke dalam kelompok tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kerjasama individu dalam kelompoknya. Ketika seorang individu ini mau untuk uh, mengakui bahwa dirinya ini merupakan bagian dari kelompok tersebut, maka uh, individu tersebut akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk membantu apapun yang ada di dalam kelompoknya. Jadi bagaimana apapun yang dibutuhkan oleh kelompoknya, individu ini akan dengan sigap untuk membantu. Nah, dari beberapa aspek yang menjadi fokus sosiologi, media ini merupakan salah satu faktor yang memberikan salah satu faktor yang menjadi alasan bagaimana interaksi sosial dalam masyarakat itu terjadi dan bagaimana interaksi tersebut itu membentuk suatu jaringan sosial dalam masyarakat. Salah satu aspek yang menjadi penentu keberhasilan suatu interaksi sosial ini adalah komunikasi. Bagaimana cara individu ini melakukan komunikasi dengan kelompoknya atau bagaimana kelompok ini melakukan komunikasi dengan kelompoknya itu merupakan hal yang menjadi penentu keberhasilan dari interaksi sosial. Nah, di sini media sebagai jembatan antara komunikan dan komunikator untuk uh, melakukan sebuah komunikasi. Jadi ketika tidak ada media sebagai jembatan tersebut, maka komunikasinya tidak akan lancar sehingga interaksi sosial pun tidak akan terjadi. Contohnya, ketika kita akan berkomunikasi dengan kelompok kita tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Mengapa ini tuh penting untuk dibahas? Karena interaksi sosial ini merupakan kunci utama analisis sosiologi itu. Jadi terdapat nih dua alasan bagaimana suatu interaksi sosial yang ada dalam masyarakat ini tuh menjadi langgeng dan terus-menerus dilakukan. Yang pertama adalah ketika suatu individu menerima bahwa menerima kehadiran kelompoknya. Jadi mereka tidak sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam terkait dengan media teknologi jaringan, lebih baik kita membahas dulu nih tentang bagaimana sih era media, sejarah media sebelum era yang saat ini kita ketahui. Jadi ada 4 era media, yaitu yang pertama era media tulis, terus kemudian era media cetak, kemudian yang ketiga ada era media telekomunikasi, dan yang terakhir ada era media komunikasi interaktif. Setelah kita mengenal era media, ada lagi nih sejarah yang gak boleh kita lupakan dan lewatkan terkait dengan periode media itu sendiri. Yang pertama, ada periode media tribal, yaitu periode media di mana cara berkomunikasi itu secara ucapan dan lisan mendominasi cara berkomunikasi pada masa tersebut. Kemudian yang kedua, periode media literatur, seperti katanya literatur, bahwa berarti penggunaan alfabet merupakan bentuk dominasi atau sebagai simbol pada era periode tersebut. Kemudian yang ketiga ada periode percetakan di mana dalam periode tersebut bentuk komunikasi ini tuh lebih didominasi
secara komunikasi massal. Terus yang terakhir adalah periode elektronik, di mana komunikasi yang lebih menekankan pada penggunaan alat telepon dan teknologi yang lebih maju. Nah, ternyata selain media ini pengertiannya banyak banget dan ada beberapa era media yang ada sebelum media yang saat ini, ternyata media ini dibagi menjadi dua nih teman-teman, dibagi menjadi dua, yaitu ada cool media dan hot media. Bedanya itu apa? Jadi hot media ini merupakan suatu media yang berisi dengan data-data di mana data tersebut itu tidak terlalu diperhatikan oleh user seperti foto dan film. Sedangkan cool media merupakan sebuah media yang datanya itu merupakan uh, data yang membutuhkan perhatian tinggi seperti TV dan hieroglifik. Oke, pembahasan selanjutnya ini terkait dengan bagaimana media ini membentuk sebuah frame di masyarakat. Contoh kasus yang akan saya bawakan adalah terkait dengan bagaimana sebuah iklan bisa memiliki pengaruh yang sangat signifikan kepada masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu nih, dalam suatu iklan di televisi misalkan, selalu menampilkan seorang model yang wanita, cantik, putih, rambut ikal. Iklan tersebut merupakan sebuah bentuk frame dari media, di mana media berusaha untuk membentuk atau mendoktrin pemikiran masyarakat bahwa standar cantik atau standar wanita itu merupakan yang seperti yang ditunjukkan dalam iklan. Ketika mereka tidak memiliki aspek-aspek yang ada di dalam iklan, maka berarti mereka tidak bisa dikategorikan sebagai wanita yang cantik. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana sosiologi dan media itu memiliki sebuah keterkaitan. Kemudian bagaimana sejarah dari media, mulai dari era media, kemudian mulai dari periode media, kemudian selanjutnya adalah bagaimana interaksi sosial bisa tetap terjalin antar masyarakat. Kemudian selanjutnya bagaimana komunikasi bisa menjadi salah satu faktor penentu suatu interaksi sosial itu berjalan dengan baik atau tidak. Setelah itu terkait dengan bagaimana media membentuk masyarakat, sehingga dari apa yang dibentuk media itu menjadikan media sebagai kontrol sosial dalam masyarakat. Dan yang terakhir yang telah saya sampaikan terkait dengan bagaimana saat ini masyarakat ini berada dalam fase di mana masyarakat digitalisasi dan walaupun masyarakat digitalisasi itu ada, tapi ternyata masih terdapat kesenjangan terkait dengan digitalisasi itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.